Shalom Jemaat Tuhan, saya Novita. Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah Minggu GBI Generasi Baru. Tema bulan ini kita akan belajar tentang The Matter of Heart, di mana firman Tuhan katakan dari hati terpancar kehidupan. Maka dari itu kita akan belajar bagaimana cara menjaga hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang udah memberikan kita kesempatan. So hari ini saya mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Raja di atas segala Raja, Allah sumber kuatku. Come on. Semua tangannya di atas, saya bertepuk tangan. Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kemudian mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ruang yang maha kudus. Yes God, kami menyembah Engkau Tuhan. Yes God. Oh yes Lord, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri untuk menyembah-Mu ya Bapa.
cintamu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu
dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Oh Lord, ku menyembahmu Tuhan. Oh Lord, ku ingin mengenalmu Tuhan. Oh, hanya dekat padamu Bapa. Oh, hanya dekat. Yes God, amin. Yes God, hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa,
tahu Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Yes, God. Thank you, Lord. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. So hari ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, Tuhan. Kami percaya ada kekuatan baru, ada semangat baru, damai sejahtera baru yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin lebih dekat lagi dengan-Mu, Tuhan, dan mengenal Engkau, dan Engkau seperti Engkau mengenal kami. God, inilah penyembahan kami, inilah pujian kami berikan kepadamu, Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang dapat menyertai hidup kami selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus bagi setiap kita yang sudah memuji menyembah Tuhan semua. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Di bulan kemarin, tepatnya di bulan Februari, kita sudah belajar tentang hubungan. Di mana sebelum kita memutuskan untuk memulai membangun hubungan dengan sesama, terlebih dahulu kita diingatkan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Diingatkan kembali bahwa yang namanya hubungan itu harus dua arah. Kalau satu arah bukan hubungan namanya. Nggak mesti atau nggak hanya harus satu pihak yang dilayani atau diprioritaskan, tapi harus kedua-duanya. Tapi sadar nggak sih, sering sekali kita membawa hubungan kita dengan Tuhan ke dalam hubungan yang hanya satu arah. Kita hanya bisa dengan gampang bilang, yes, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi kita nggak mau lakukan sesuatu untuk buktikan kasih kita kepada Tuhan kita. Kita kadang cenderung jadi orang yang hanya mau untuk dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya kita, dikasih apa yang kita mau, tanpa kita berpikir bagaimana dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Lalu apa hubungannya dengan pemberian kita di hadapan Tuhan? Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu sebenarnya apa perintah Tuhan yang harus kita turuti? Coba kita buka lagi dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dengan kata lain, Tuhan katakan bahwa jika kita ingin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Sesama itu siapa aja sih? Coba kita lihat yang paling dekat, yang sekarang berada duduk di samping kiri kanan Bapak dan Ibu, yang notabene adalah jemaat Tuhan. Dengan kita memberkati jemaat Tuhan lewat persembahan dan perpuluhan yang kita berikan, maka kita sudah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk bisa memberkati jemaat Tuhan, jangan tahan-tahan untuk itu. Karena sudah nggak ada alasan lagi bagi kita untuk menahan semua itu. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan pastikan bahwa hubunganmu dengan Tuhan bukan hubungan yang hanya satu arah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Genbi dimanapun kalian berada. Mari kita simak sejenak pengumuman untuk minggu ini di Genbi Breaking News. Tema bulan ini The Matter of Heart.
hati adalah pusat kehidupan. Menjaga hati berarti menjaga kehidupan. Banyak orang berusaha keras menjaga hartanya, tetapi hanya sedikit orang yang menjaga hatinya. Karena itu, bulan ini kita akan belajar menjaga hati kita tetap sehat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ibadah minggu depan akan diadakan secara offline bertempat di Wisma Immanuel. Ibadah akan diadakan 2 kali, yaitu ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 4 sore dengan kuota jemaat terbatas. Untuk pendaftaran ibadah offline bisa melalui link di bawah ini atau scan QR code yang tertera pada layar berikut. Pendaftaran akan ditutup bila kuota ibadah terpenuhi. Kami tunggu kedatangannya ya. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah offline, dapat mengikuti ibadah online bersama kami di channel YouTube Genbi Jogja pada pukul 9 pagi. Kami mengundang seluruh jemaat untuk datang dan mengikuti acara Genbi pada minggu ini. Don't miss it! Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk menabur dalam jemaat Genbi Jogja, bisa transfer ke nomor rekening Genbi, atau dapat juga melalui QRIS yang tertera pada layar berikut. Dan jangan lupa, konfirmasi via WhatsApp ke nomor yang telah disediakan. Bagi jemaat yang memiliki pergumulan doa, kami membuka layanan permintaan doa melalui nomor di bawah ini. We pray until something happen. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa, semoga kasih Kristus selalu menjadi kekuatan dan pengharapan dalam setiap waktu yang Tuhan percayakan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di GBI Generasi Baru Yogyakarta, kami sangat senang menyambut Anda dan ingin berkenalan lebih jauh. Maka dari itu, kami mohon untuk mengisi form yang telah disediakan melalui link di bawah ini. Kami mengucapkan terima kasih. Sekian Genbi Breaking News, mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kita di minggu yang terakhir di bulan Maret. Dan saya akan melanjutkan tentang apa yang kita bicarakan selama bulan ini, yaitu tentang hati. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk semua kebaikan, untuk semua penyertaan yang kami masih bisa rasakan sampai saat ini, Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu dengan pasti bahwa janji-Mu untuk hidup kami yes dan amin, Tuhan. Tidak ada yang kami inginkan di dunia ini lebih daripada Engkau, Tuhan. Berkati waktu ini hanya dalam nama Yesus dan setiap orang yang percaya. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Alkitab dalam perjanjian baru berkali-kali memerintahkan kita untuk berjaga-jaga. Tentunya dalam konteks yang berbeda-beda. Misalkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, Alkitab katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum. Ataupun di Kolose 4 ayatnya yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita disuruh berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Dan dalam Matius 25 ayat yang ke-40 dalam konteks percobaan yang kita lewati, berjaga-jagalah dan berdoalah dalam melewati pencobaan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan di 1 Tesalonika 5 pun ayat yang ke-6, dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua kali, Alkitab menyuruh kita untuk berjaga-jaga. Dia katakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Jangan, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tentu semua perintah untuk berjaga-jaga ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan, apa sih yang sebenarnya kita perlu jaga? Begitu ya. Tentu kalau kita bicara tentang tema bulan ini, menjaga hati, jelas jawabannya adalah untuk menjaga hati. Di Amsal 4 ayat yang ke-23, ini yang menjadi tema kita di bulan Maret ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita menyuruh kita untuk menjaga hati. Dan sebenarnya juga secara alamiah, naturalnya kita selalu menjaga sesuatu yang biasanya penting buat hidup kita. Ya, sesuatu yang saudara anggap penting, ada orang yang secara alamiah menjaga hartanya dengan sangat hati-hati. Ada orang yang sangat baik sekali,
sangat bagus, sangat excellent dalam menjaga hartanya. Sampai-sampai mungkin dia jadi orang yang sangat pelit. Tidak ada orang yang bisa menikmati hartanya selain dirinya sendiri. Ya, dia menjaga barang-barangnya, semua hal yang dia punya, barang-barang yang dia punya dengan begitu baik. Ya, ada salah satu orang yang saya kenal, dia sangat menjaga barang-barangnya, raketnya tidak bisa dipinjam, bukunya tidak bisa dipinjam, apa aja nggak bisa dipinjam. Dan ada juga orang yang secara alamiah menjaga image-nya, menjaga reputasinya. Reputasi itu adalah apa yang orang lain pikir tentang kita. Sehingga orang ini sangat berusaha sekali untuk menjaga image-nya, menjaga reputasinya tetap baik di hadapan orang. Sehingga kalau misalkan ada kabar buruk yang beredar tentang dia atau ada gosip yang beredar tentang dia selalu yang pertama kali repot-repot untuk menjelaskan dirinya, untuk mengklarifikasi bahwa gue nggak seperti itu, saya nggak seperti itu tuh. Karena bagi dia image dan reputasi sangat penting sekali, itu yang dia jaga terus dalam setiap harinya. Ada juga orang yang secara alamiah sangat sekali menjaga penampilannya, menjaga kecantikannya. Bagi dia penampilan, kecantikan adalah hal yang paling penting, hal yang paling utama segalanya. Selalu begitu keras berusaha untuk terlihat menarik, terlihat cantik, membeli pakaian baru, atau mungkin ada jerawat sedikit, dia langsung sibuk dengan perawatan yang sangat mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu saya tekankan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan menjaga harta, dengan menjaga image, menjaga reputasi, terutama mungkin misalkan Bapak Ibu Saudara adalah public figure, selebgram, orang yang selalu tampil di depan umum. Gak ada yang salah dengan menjaga reputasi saudara, ataupun juga tidak ada yang salah juga dengan menjaga penampilan saudara, terutama kalau saudara adalah seorang istri yang berusaha menjaga penampilannya tetap baik di hadapan suami saudara. Itu perlu, ya, nanti saudara bisa belajar itu lebih jauh dalam kelas pranikah. Tapi dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 tadi, dalam versi yang lain, versi firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini: yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, versi New Living Translation, dikatakan above all else guard your heart. Nah, jelas sekali dalam versi-versi ini dikatakan yang terutama sekali, yang pertama sekali, above all else. Ini berarti bahwa yang pertama, yang paling utama yang harus kita jaga adalah menjaga hati kita. Kalau saudara sedang menonton video ini dengan orang lain di samping saudara, katakan pada samping kanan kirinya, kamu harus jaga hatimu. Pertama-tama kita harus menjaga harta kita, hati kita. Tidak ada yang salah menjaga harta, tidak ada yang salah dengan menjaga image, menjaga reputasi, menjaga kecantikan, menjaga penampilan tetap menarik. Tapi Alkitab katakan bahwa pertama kali, above all else, kita harus menjaga hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, harta kita tuh gampang hilang. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin harta kita bisa hilang karena kita salah investasi, atau kita ditipu, dicuri, atau ada yang pernah pinjam tapi tidak dikembalikan. Tapi kalau harta kita itu hilang, kalau saudara dicuri, salah investasi dan lain sebagainya hilang, entah karena alasan apapun, yang pertama kali saudara jaga bukan untuk mengambil harta itu kembali, berusaha keras untuk menarik harta itu kembali. Karena dikatakan tadi above all else, yang pertama-tama di atas segalanya adalah saudara harus menjaga hati saudara. Kalau harta saudara hilang, yang pertama kali saudara harus jaga adalah kondisi hati saudara. Kenapa? Karena itu akan menghindarkan saudara dari ketamakan, dari kerakusan, dari greedy akan harta. Ataupun kalau misalkan image saudara hilang, reputasi saudara hilang, karena image, reputasi, harta mudah sekali hilang. Ya, mungkin karena gosip, mungkin karena ada orang yang punya asumsi jelek tentang kita, ataupun banyak hal. Tapi yang pertama kali kita lakukan ketika reputasi kita hilang, kita nggak perlu untuk menjaga itu untuk dapat langsung kembali. Karena Alkitab katakan kembali, above all else, yang pertama kali kita harus jaga adalah hati kita. Jadi jangan sibuk untuk klarifikasi. Kalau misalkan memang image saudara rusak, jangan sibuk untuk menjelaskan tentang diri saudara kemana-mana. Saya sih nggak begitu, saya nggak begitu. Saudara harus jaga hati saudara, karena kalau saudara tidak jaga hati saudara pertama kali, itu yang akan membuat saudara menjadi marah, dikuasai oleh yang marah, jadi overthinking, ataupun jadi stres, ataupun akhirnya saudara jadi tidak percaya sama siapapun karena keadaan tersebut, karena kejadian tersebut yang menghilangkan reputasi baik saudara. Bagus saudara, penampilan pun
gampang sekali hilang. Ya, kalau saya berikan contoh terutama pada ibu-ibu waktu setelah mereka melahirkan, biasanya banyak ibu-ibu yang stres karena kehilangan bentuk tubuh awalnya sebelum dia melahirkan. Dan saya jelaskan sekali lagi bahwa kalau penampilan kita hilang, kalau kecantikan kita hilang, yang pertama kali kita harus jaga bukan untuk mendapatkan hal itu kembali, tapi yang pertama kali kita harus jaga adalah menjaga hati kita tetap baik. Kalau sudah kan memang penampilan saudara rusak, tadi misalkan karena memang baru habis melahirkan, ataupun saudara baru habis kecelakaan dan membuat mungkin setengah wajah saudara terbakar, ataupun ada rahang yang tergeser, ataupun ada terjadi defek, ada cacat di wajah ataupun di area manapun dalam hidup saudara, tidak ada masalah dengan operasi plastik. Tidak masalah dengan itu. Tapi sebelum saudara buru-buru untuk menjaga kecantikan saudara kembali, yang pertama kali saudara harus jaga adalah hati saudara. Karena kalau tidak, nantinya saudara akan terobsesi dengan untuk meraih standar kecantikan yang gak masuk akal di dunia ini. Saudara, kalau di zaman medsos ini kita dipaparkan dengan standar kecantikan yang gak masuk akal. Pipi harus tirus, kulit putih seperti mayat, rambut lurus seperti ijuk dan lain sebagainya, dan orang buru-buru pengen menjadi seperti itu. Nah, Bapak Saudara, sebelum saudara merubah penampilan saudara, yang pertama kali saudara harus jaga adalah hati saudara, yaitu saudara bisa menerima diri saudara apa adanya. Nah, Bapak Saudara, ini adalah salam praktis yang saya bisa berikan buat Bapak Ibu Saudara dalam menjaga hati. Kalau kita bicara soal menjaga hati, mungkin bagi sebagian orang konsep ini agak abstrak nih, menjaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Hati letaknya agak sulit untuk diketahui. Tapi bagaimana sih praktisnya? Nah, kalau saudara bingung waktu saudara membaca Alkitab saudara, dan saudara menemukan banyak kesulitan untuk mendapatkan langkah praktisnya, ataupun untuk memahami definisi arti ayat tersebut, praktis daripada ayat tersebut di zaman sekarang, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena Alkitab kita itu umurnya 4.000 tahun. Ya, dan memang ditunjukkan untuk orang-orang pada zaman itu. Dan kalau kita baca pada zaman sekarang, wajar aja sih kalau misalnya kita menemukan banyak kesulitan untuk kita menarik aplikasinya ke zaman sekarang. Karena itu kalau misalkan saudara kesulitan untuk itu, nggak ada salahnya saudara untuk melihat terjemahan-terjemahan yang lain daripada ayat yang sedang saudara pelajari. Nah, salah satunya juga kalau misalkan kita kembali ke ayat ini, ke Amsal 4 ayat yang ke-23, di salah satu terjemahan di salah satu terjemahan dikatakan seperti ini, di versi New Century Version. Be careful what you think, because your thoughts run your life. Ini ayat yang sama, ya, Amsal 4 ayat 23, dan yang dalam bahasa Indonesianya dikatakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi New Century Versionnya dikatakan berhati-hati tentang apa yang kamu pikirkan. Karena buah-buah dari pikiranmu akan menjalankan hidupmu. Jadi ayat ini mensejajarkan menjaga hati dengan menjaga pikiran. Nah, memang hati dan pikiran adalah dua hal yang dekat tapi berbeda. Saya jelaskan tentang konsep ini detailnya dalam pengajaran tanggal 23 Maret, pengajaran jemaat. Saudara bisa akses di YouTube. Ya, ada rekamannya tanggal 23 Maret. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu lebih detail. Saya akan hanya menjelaskan praktisnya saja. Jadi dalam ayat ini dikatakan praktisnya bahwa dia mensejajarkan hati dengan pikiran. Menjaga hati sama dengan menjaga pikiran. Itu artinya kalau kita katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, jaga pikiranmu. Itu artinya jaga pikiranmu supaya pikiranmu tetap sehat. Jaga apa yang masuk ke dalam pikiranmu supaya hatimu tetap sehat. Layaknya kalau saudara pengen punya tubuh yang sehat, mau saudara berolahraga 5 jam per hari, tapi kalau makannya tidak teratur, kalau saudara makannya minyak, kolesterol, tetap saudara sembarangan makan, percayalah saudara tidak akan sehat. Karena kesehatan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita izinkan masuk ke dalam tubuh kita. Demikian juga hati kita, kesehatan hati kita, pikiran kita, sangat tergantung pada apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin memberikan sebuah tips praktis, yaitu untuk menjaga hati, saudara harus menjaga apa yang masuk, apa yang saudara izinkan masuk ke dalam pikiran saudara.
Nah, saya beri istilah menjaga pikiran berarti memfilter BTP saudara ya. BTP gampang diingat karena juga nama seorang politisi dan juga menjadi komisaris Pertamina sekarang, Basuki Cahayapurnama. Tapi bukan kepanjangan BTP di sini, bukan Basuki Cahayapurnama, tapi menjaga hati adalah memfilter BTP, memfilter bacaan kita, memfilter tontonan kita, memfilter pendengaran kita. Kalau kita ingin jaga hati kita tetap sehat, tetap baik, berarti saudara nggak boleh sembarangan memasukkan apa yang saudara baca. Saudara nggak boleh sembarangan menonton apapun ataupun memasukkan ke dalam pikiran saudara lewat pendengaran saudara. Ya, jadi bacaan, tontonan, pendengaran. Kenapa? Karena semua yang masuk ke dalam hati masuknya ke dalam lewat gerbang ini, BTP ini. Jadi Bapak Saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara punya masalah dengan godaan seksual misalkan, tentu saudara harus filter bacaan saudara. Nah, di zaman sekarang kita bisa bebas mengakses bacaan apapun. Ya. Termasuk juga ada bacaan-bacaan yang mungkin mempunyai sedikit nuansa erotis, nuansa yang berbau pornografi walaupun mungkin tidak belak-belakan. Ya, kalau saudara punya masalah dengan godaan seksual, saudara harus memfilter, nggak semua hal saudara perlu baca. Ataupun komik-komik yang beredar sekarang biasanya mempertontonkan bentuk tubuh. Ya, kalau saudara punya masalah dengan godaan seksual, saya sarankan filter bacaan saudara. Ataupun saudara harus filter tontonan saudara. Di zaman sekarang ini kita punya gampang sekali mengakses tontonan-tontonan di berbagai platform, Disney Plus, Netflix, HBO Max. Saya tidak melarang jemaat ataupun bapak saudara yang menonton video ini, khotbah ini untuk anti dengan semua platform tersebut. Tapi yang saya ingin tekankan adalah saudara harus memfilter. Tidak berarti karena itu aksesnya tersedia, saudara harus menonton semuanya. Saudara harus filter. Apalagi kalau bapak saudara belum punya dasar iman yang kuat. Saudara belum punya pendirian yang teguh tentang iman Kristen, tentang apa yang saudara percayai. Sembarangan menonton hanya akan merusak iman saudara. Dalam beberapa tahun yang lalu ada seorang yang saya gembalakan yang suka sekali dengar khotbah. Tapi dia suka sekali dengar khotbah yang berbau konspirasi. Dan saya bilang sama dia untuk menghentikan hal tersebut. Dan untuk mengikuti dulu pelajaran dasar-dasar yang ada di gereja. Sebelum dia siap untuk menyaring apakah khotbah ini benar atau khotbah ini salah. Jadi Bapak Saudara, filter tontonan saudara. Perkuat dasar iman saudara juga sebelum saudara punya filter yang baik. Karena dasar iman akan menjadi filter yang baik buat bacaan kita, buat tontonan kita. Ya. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab. Mari kita bersama-sama lihat di Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Jadi kalau saya bisa ulangi, Bapak Saudara harus memfilter bacaan saudara, tontonan saudara, pendengaran saudara. Bapak Ibu Saudara, saya suka sih juga menonton film-film di Netflix, di Disney Plus. Tapi dalam pengalaman saya ya, bahwa biasanya film itu punya pesannya secara gamblang atau pesannya secara tersembunyi. Dan cara mereka memasukkan pesan tersebut adalah dengan membuat sebuah cerita yang menyentuh emosi. Ya, biasanya kalau menyentuh emosi biasanya pesannya jadi gampang kita terima. Tapi Bapak Saudara, sekalipun film tersebut menyentuh emosi tidak berarti bahwa pesannya benar. Karena emosi saudara tidak selalu benar. Sekalipun film tersebut menyentuh emosi saudara sampai saudara menangis, meraung-raung menangisnya, tidak berarti pesan dalam filmnya benar. Saudara harus punya filter yang baik. Nah, di Markus 11 ayat yang ke-12 ini cerita tentang Yesus sedang meninggalkan Betania dan ia merasa lapar. Dan di ayat yang ke-13, dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Banyak daunnya, ia mendekati untuk melihatnya kalau mungkin ada buahnya. Tapi waktu ia tiba, ternyata nggak ada buahnya, hanya daun-daun saja. Karena memang pada musim itu bukan musim buah ara. Dan di ayat ke-14, respon Yesus, maka katanya kepada pohon itu, jadi Yesus berkata kepada pohon tersebut, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya.
dan muridnya pun mendengarnya. Nah, setelah ayat ini ada kisah lain lagi, tapi dilanjutkan cerita ini di ayatnya yang ke-20. Nah, di ayat yang ke-20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat bahwa pohon ara yang diceritakan di ayat yang ke-12 sampai 14 tadi, sudah kering sampai ke akar-akarnya. Dan di ayat ke-21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pesan yang bisa saya hubungkan dari khotbah hari ini. Pesan dalam cerita ini yang saya kaitkan dengan materi khotbah hari ini. Yang pertama, pesan dari cerita ini adalah bahwa perkataan itu punya kuasa. Your word is powerful. Ya, kata-kata penuh dengan kuasa. Bahkan Tuhan pun menciptakan alam semesta dengan berfirman, dengan kata-kata. Terus apakah kata-kata, kalau itu kan kata-katanya Tuhan, bagaimana dengan kata-katanya kita? Yes, kata-katanya kita juga punya kuasa. Punya kuasa untuk memberkati atau punya kuasa untuk mengutuk. Jadi dikatakan setelah Yesus berkata-kata kepada pohon tersebut kering sampai ke akar-akarnya. Ini sebuah ilustrasi yang baik, yang sebenarnya sangat relevan dalam kehidupan kita. Seringkali pada hari Minggu kita berapi-api, pada hari Minggu kita mendapatkan firman Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita kembali bersemangat. Tetapi pada hari, 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, kita merasa kita kering sampai ke akar-akarnya. Ini juga hal yang terjadi pada pohon ini, dia kering sampai ke akar-akarnya. Mungkin kita kering sampai ke akar-akarnya karena kita tidak memfilter BTP kita. Kita tidak memfilter bacaan kita tidak memfilter tontonan kita tidak memfilter pendengaran kita. Karena diceritakan bahwa pohon ini kering sampai ke akar-akarnya setelah Yesus berkata kepada pohon ini. Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, Anda mungkin sering merasa kering secara rohani. Yang pertama, mungkin Saudara harus cek adalah kira-kira Saudara filter nggak sih apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati Saudara? Saudara, kita perlu filter. Dan yang berikutnya, pesan daripada ayat ini adalah bahwa kita tidak perlu mengatakan kata kutuk untuk mengutuk seseorang. Ya. Kita juga tidak perlu mengatakan kata berkat untuk memberkati seseorang. Tadi seperti saya katakan, kata-kata kita punya kuasa untuk mengutuk atau untuk memberkati. Dan mengutuk ke seseorang tidak perlu keluar kata kutuk, hanya kata-kata negatif yang bermaksud untuk menjatuhkannya, itu pun sudah tergolong kutuk. Ataupun kata-kata positif yang bermaksud untuk memberkati dia, maka itu akan membuat dia kembali bersemangat. Nah, Bapak Saudara, kita tidak pernah tahu apa sih yang beredar di media saat ini. Pesan-pesan apa yang beredar di media saat ini? Apakah pesan yang mengutuk hati kita, yang mengutuk kehidupan rohani kita, yang membuat kita kering sampai ke akar-akarnya, atau yang memberkati hidup kita sehingga hati kita menjadi hidup kembali, menjadi segar? Karena tadi di ayat 21 Yesus mengatakan kepada pohon ini, kamu tidak akan berbuah lagi. Tapi di ayat 21 Petrus menginterpretasikan perkataan Yesus sebagai kutuk. Tuhan, pohon yang kau kutuk tadi. Jadi Bapak Saudara, kita harus menjaga, kita harus menjaga bacaan kita harus menjaga tontonan kita harus menjaga pendengaran kita. Di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Alkitab katakan, fikirkanlah semuanya itu. Kita dapat mengambil pesan praktis dari Filipi 4 ayat yang ke-8 ini, bahwa kita harus pastikan, kita harus memfilter bahwa semua yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita baca itu harus benar. Tadi di Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang benar. Harus pastikan bahwa itu bersifat mulia, noble. Ya. Tahu saudara, mulia ya, noble kebalikannya adalah hal yang memalukan. Kalau saudara sedang membaca sesuatu atau menonton sesuatu, dan kalau orang tahu saudara
sedang menikmati itu dan saudara akan merasa malu. Itu hal yang memalukan. Berarti itu hal tidak perlu saudara tonton. Karena dari hati saudara tahu bahwa ini hal yang memalukan. Bila orang tahu saudara melakukan hal tersebut. Karena dikatakan hal yang mulia, hal yang benar, hal yang mulia, noble, hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Bila itu merusak dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, bila itu tidak sedap ataupun tidak manis didengar, menurut firman Tuhan tentunya, maka sebaiknya kita tidak perlu izinkan masuk ke dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua poin yang tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk saudara bisa memberikan filter dari pencemar-pencemar yang mencoba masuk ke dalam hati saudara. Dan yang berikutnya, dan yang terakhir juga, pesan dari khotbah saya adalah bahwa kita harus menjaga hati kita bisa hidup sewaktu kita terkoneksi dengan Yesus. Nah, di Mazmur pasal yang ke-69 kita katakan, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Tadi pesan saya tadi adalah bagaimana kita membuat filter untuk apa yang tidak boleh masuk. Tetapi yang tidak kalah penting, dan juga sebenarnya mungkin yang paling penting ini adalah bagaimana membuat hati kita untuk hidup. Hati kita harus terkoneksi dengan sumber kehidupan. Ya, Alkitab katakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Masalahnya hati kita bukanlah sumber kehidupan. Alkitab katakan, Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Untuk membuat kondisi hati kita tetap baik, kita harus terkoneksi dengan sumbernya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini, sebenarnya ada banyak orang yang memakai kekristenan yang palsu, ya, termasuk juga di dalam gereja. Karena sifat dari iblis, apabila iblis tidak bisa menyesatkan, dia akan memalsukan. Itu sifatnya dari cerita Alkitab dari zaman ke zaman, kita bisa melihat hal tersebut. Iblis seringkali memalsukan. Maksudnya apa? Palsu itu mirip dengan yang asli, tapi bukan yang asli. Tetap bukan yang asli. Banyak orang yang hidup dalam kekristenan yang palsu di zaman ini. Bukan yang asli, tapi mereka nyaman dengan hal tersebut. Apa itu kekristenan yang palsu? Kekristenan yang palsu adalah kekristenan yang tanpa Yesus. Kekristenan tapi tidak ada Yesus di dalamnya. Yesus tidak menjadi pusat di dalamnya. Kekristenan sekarang yang kita lihat adalah kekristenan yang tidak kurang pengetahuan. Saudara, kalau saudara mau belajar firman lewat YouTube, lewat platform media apapun, saudara bisa akses gampang sekali. Jadi saudara tidak kekurangan pengetahuan akan firman. Tapi saudara memiliki pengetahuan kebenaran akan firman tidak menjadikan saudara sebagai pengikut Kristus. Karena banyak orang yang berusaha untuk melakukan firman tanpa Yesus. Ya. Karena prinsip-prinsip firman Tuhan memang kalau kita aplikasikan bisa membuat kita sukses dalam hidup. Prinsip tabur tuai, prinsip tentang excellent, ataupun prinsip banyak hal lainnya, prinsip tentang melayani, ya, melayani, raja yang melayani, pemimpin tapi melayani, semuanya itu kalau kita lakukan, niscaya pasti kita akan sukses dalam hidup. Tetapi ya, pertanyaannya apakah Yesus menjadi pusat daripada semua itu? Di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, Paulus pernah bilang sama Timotius, seperti segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setiap kebenaran firman Tuhan itu pasti membangun, pasti bisa diaplikasikan dalam berbagai area, pendidikan, bisnis, politik, dan akan membuat orang itu berhasil. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus yang menjadi pusat daripada apa yang kita lakukan? Karena kekristenan tanpa Yesus adalah kekristenan yang palsu. Beberapa bulan yang lalu, salah seorang yang saya kenal, sewaktu saya ajak untuk makan, kita banyak berbicara. Dan dia terutama banyak sekali berbicara tentang terberkati dengan firman-firman Tuhan yang disampaikan di Genbi. Tapi dia katakan bahwa saya terberkati dengan kebenaran firman Tuhan di Genbi karena saya bisa aplikasikan kebenaran tersebut, semua prinsip-prinsipnya di bisnis saya. Dan memang bisnisnya berhasil pada akhirnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan,
adalah apakah Yesus adalah pusat daripada bisnisnya. Firman-Nya membantunya dalam menjalankan bisnis, prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi apakah hatinya menginginkan Yesus atau tidak? Tidak ada yang tahu selain dia dan Tuhan. Saudara bisa mengambil semua prinsip yang diajarkan di ibadah minggu untuk semua area dalam kehidupan saudara. Tapi apakah saudara menginginkan Yesus lebih daripada yang lain, Bapak Ibu Saudara? Atau saudara hanya menginginkan bisnis saudara berhasil, menginginkan hidup saudara berhasil, atau saudara hanya menginginkan kaya, tapi saudara tidak menginginkan Yesus. Kalau saudara tidak berhasil, saudara tidak kaya, ya apakah saudara masih menginginkan Yesus? Kekristenan yang sejati, saya ingatkan kembali bahwa ada kekristenan yang dimana Yesus menjadi pusatnya. Tapi kekristenan yang palsu adalah kekristenan yang dimana palsu itu mirip aslinya, melakukan kebenaran firman-Nya, tetapi tidak ada Yesus di dalamnya, tidak menjadikan Yesus sebagai pusat. Bapak Ibu Saudara, Salomo adalah contoh yang baik tentang ini. Salomo tidak pernah kekurangan pengetahuan dan hikmat. Sewaktu Ratu Sheba datang ke kerajaan Salomo, Ratu Sheba sangat kagum, penuh dengan decak kagum tentang hikmat Salomo dan bagaimana dia mengatur kerajaannya. Tetapi pada akhir hidupnya, hati Salomo berubah. Ya. Kita di 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Dia punya pengetahuan, dia punya hikmat, dia tahu apa yang baik dan yang benar, tapi hatinya menyimpang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah teguran, ini menjadi sebuah peringatan buat kita bahwa mengetahui firman-Nya tidak menjamin hati kita berubah atau tidak. Mengetahui firman-Nya tidak menjamin hati kita menginginkan Dia atau tidak. Saudara harus menginginkan Yesus lebih daripada yang lain. Saudara harus menginginkan hubungan dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Yang berarti sekalipun semua kesuksesan, keberhasilan yang dijanjikan firman Tuhan tidak kita dapatkan, itu tidak masalah. Yang penting saya dapatkan Yesus. Yang penting saya dapatkan Tuhannya. Dan Musa adalah contoh yang baik tentang ini. Kita akan buka di Keluaran 33. Saudara nanti bisa baca di rumah tentang Keluaran 33. Ya, karena cukup panjang ceritanya. Tapi di ayat yang pertama, satu hari Tuhan datang kepada Musa bahwa dia bilang, pergi berjalan dari sini dengan bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan di ayat 2 dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanmu. Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan menjanjikan malaikat akan memimpin mereka di depan mereka dan akan menghalau semua musuh-musuh mereka. Tuhan menjanjikan keberhasilan bagi bangsa ini. Tetapi di ayat yang ketiga, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Di ayat ketiga Tuhan bilang, malaikat aja yang pimpin, aku nggak usah ikut di tengah-tengah kamu, karena kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ini tentu miris sekali. Tuhan tetap menepati janjinya untuk keberhasilan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan akan menduduki sebuah tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu madu. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa miliki semua itu, tapi nanti malaikat saya aja yang akan pimpin kalian. Tentu kalian akan tetap menang. Tapi respon Musa seperti ini. Kita akan loncat di ayatnya yang ke-12, langsung loncat ke ayat yang ke-15 maksud saya. Di ayat yang ke-15 ini respon Musa. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi? Musa tidak menginginkan hadiahnya. Musa tidak menginginkan berkatnya. Musa hanya menginginkan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang terakhir. Tadi poin saya yang di atas yang pertama bicara soal hal-hal praktis yang sebenarnya juga bisa kita lakukan sekalipun seperti tidak ada Yesus di dalamnya. Tapi poinnya saya yang kedua ini melengkapi poin saya yang pertama, bahwa semua langkah-langkah itu tidak akan berguna pada akhirnya kalau kita tidak dapatkan Yesus.
Apakah itu bisa menjaga hidup kita tetap berhasil? Yes, tentu saja itu bisa menjaga hidup kita tetap berhasil. Karena tadi di Alkitab katakan bahwa firman memang berguna untuk membangun, mendidik. Pasti berhasil. Tapi jangan mau berjalan, jangan mau melangkah kalau bukan Tuhan yang memimpin saudara. Inginkan Tuhan lebih daripada apapun. Karena hanya Tuhan yang menjadi milik saudara di bumi dan di surga. Segala sesuatu akan hilang, harta kita akan hilang. Bahkan teman-teman kita akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan satu-satunya yang menjadi milik kita selamanya. Amin. Saya harap ini bisa membantu saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Kami ingin hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami ingin hati kami terus lapar dan haus akan Tuhan. Biar tidak satu orang pun yang kehilangan rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Sekalipun kami punya banyak firman. Sekalipun kami tahu banyak firman. Tapi bukan itu Tuhan. Karena pengetahuan, pengenalan akan datang jika kami dekat dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus biar jemaat-Mu adalah jemaat yang menginginkan Engkau. Jemaat yang menginginkan hubungan dengan Engkau, keintiman dengan Engkau lebih daripada apapun. Jemaat yang menjaga hatinya karena dia tahu bahwa hati adalah tempat di mana Engkau tinggal. Hati adalah tempat di mana Engkau, Yesus, merasa homey atau tidak. Dan kami ingin Engkau, Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kami dan merasa nyaman karena kami menjaga hati kami. Kami menjaga hati kami karena kami tahu bahwa sesuatu yang berharga dalam hidup kami itu Engkau sendiri tinggal di dalam kami. Karena itu Tuhan, bantu kami Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu, Engkau akan memimpin kami. Jika Engkau tidak beserta kami, jika hadirat-Mu tidak kami dapatkan, kami tidak akan mau berjalan. Jika hadirat-Mu jika bukan Engkau sendiri yang berbicara, maka kami tidak akan mau melangkah. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Diberkatilah apa yang kau perbuat. Diberkatilah bisnismu, kuliahmu, keluargamu, pekerjaanmu. Kiranya setiap hal yang kau sentuh dibuatnya berhasil dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Semoga ibadah hari ini memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Generasi Baru, kami ingin mengenal lebih dekat. Untuk itu, silakan mengisi form yang tersedia melalui QRIS.